Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Al hadis au kama qol amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Al Mustaqim yang soleh solehah dunia akhirat yang saya muliakan, patut kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Secara sahsiyah kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, alhamdulillah, sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah sholat maghrib berjamaah. Kita teruskan zikir wa ta'lim, mudah-mudahan mendapat ridho dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala, dapat kita jadikan bekal menghadap Allah nanti bi husnil khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus berbanyak sholawat, karena sholawat adalah perintah Allah untuk memperbanyak sholawat. Maka insya Allah umat yang paling dekat di hari kiamat jaraknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat, dan insya Allah mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih orang yang memperbanyak sholawat secara rohaniyah akan dibangkitkan ghirrah untuk terus menteladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, sore hari ini kita berlanjut pada al-babul khamis fi fadilatil iman. Bab yang kelima menjelaskan tentang urgensi keimanan, tentang fadilah keimanan, keutamaan keimanan. Kalau di dalam kitab ini dibahas khusus tentang keutamaan iman, itu artinya bahwa iman itu memang hadiyatullah wa hidayatullah. Iman itu hadiahnya Allah dan juga hidayahnya Allah kepada manusia. Sebagai hidayah
Kita patut bersyukur. Kok tiba-tiba kita ini dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepadanya. Alhamdulillah. Dan ini bukan karena keturunan, karena ada bapaknya Muslim, anaknya Kristen. Artinya kalau kita sekarang menyadari kok saya beriman, memang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah dan diberikan hadiah. Nah, kewajiban kita sebagai orang yang diberikan hidayah dan hadiah iman oleh Allah, ya merawat iman itu. Karena iman itu nanti bisa yazid wa yanqus. Iman itu bisa pasang surut. Kapan iman itu pasang? Ketika gandeng dengan amal soleh. Kapan iman itu surut? Ketika iman itu gandeng dengan maksiat. Makanya di dalam Al-Quran itu lebih dari 38 kali ketika Allah menyatakan amanu digandeng wa amilus sholihah. Itu artinya bahwa amal soleh merawat iman. Orang yang hanya menyatakan percaya adanya Tuhan Allah, tapi dia tidak punya bukti amal soleh, dia tidak akan bisa menikmati iman itu. Gagal rasa. Jadi orang yang tidak beribadah, orang yang tidak beramal soleh, dia gagal rasa imannya. Tidak punya halawatul iman, rasa manisnya iman itu nggak ada. Mudah-mudahan kita diperkuat oleh Allah untuk terus beramal soleh. Lah, jarak antara iman dengan amal soleh ada kewajiban kita ini. Apa? Ilmunya amal. Jarak antara iman dan amal soleh wajib diilmuni. Supaya apa? Amal solehnya tidak merdudah, tidak ditolak oleh Allah. Disinilah Islam itu, kita sebagai orang mukmin itu dituntut untuk terus meyakini sisi kredonya Islam, bagaimana berkeyakinan dan berakidah yang benar. Bagaimana sebagai seorang muslim dari aspek ilmu ritualitas, dari ilmu ritual itu harus benar. Makanya di pondok-pondok itu lama itu kita memahami tentang fiqhul ibadah, fiqhul muamalah. Nanti kalau udah mau pulang biasanya ada kajian khusus namanya fiqhus siyasah, fikih politik ini. Kajian-kajian terakhir mau pulang tadi 10 tahun di pondok biasanya Mama Yai diajak jagongan sama kitab namanya fiqhus siyasah. Nah, yang paling lama dan berjilid-jilid itu ya fiqhul ibadah. Mulai dari mabadik tingkat dasar sampai tingkat kitab paling tinggi muhadzab. Ya. Kalau kita pakai madhab Syafi'iyah. Seperti itu ilmu merawat iman dengan amal soleh itu sampai dinyatakan oleh Allah berkali-kali ketika menyatakan amanu digandeng wa amilus sholihah. Nah, ketika iman gandeng dengan amal soleh, ya dia naik kadar imannya, terus semakin naik. Ketika naiknya kadar iman karena amal solehnya dijalani, lalu kemudian ilmu amalnya juga terus disempurnakan, maka ketika Islam sebagai ajaran akidah, ajaran ibadah sampai keilmuannya itu sudah rata sempurna, di situ Allah akan membuka namanya fadhailul a'mal wa hikmatul a'mal. Keutamaan amal itu bisa dinikmati, hikmahnya amal secara psikologis itu bisa dinikmati ketika iman, ilmu, amal gandeng.
lagi iso meres rasa nikmate amal. Ketika iman gak gandeng ilmu, apalagi gak gandeng amal, udah gak akan bisa menikmati Islam itu. Makanya manisnya Islam ketika paling tidak 3 hal itu. Bahkan Imam Al-Ghazali mensyaratkan 4 ya. Iman, ilmu, amal, ikhlas. Wah, ikhlas ini tobakotnya panjang ikhlas itu. Karena ikhlas itu bukan sesuatu yang kita bikin-bikin. Perjalanan panjang dari mujahadah dan jahid, perjuangan dan mujahadah. Nggak ada orang itu ngamal langsung ikhlas, nggak ada. Ada tahapan, rohani itu punya tahapan. Tapi Allah memandangnya, orang ini sungguh-sungguh memaksa nafsunya untuk melakukan amal, maka satu ketika Allah akan menurunkan keikhlasan. Jadi ikhlas itu peparingi Allah, bukan karena ngomong ini saestu kula niku ikhlas, iku malah nutupi gak ikhlas. Iso-iso nutupi gak ikhlas. Jadi ikhlas itu dia sama Allah saja. Ini iman. Muga-muga dipun paringi tetap iman sampai akhir hayat. Ya, di satu aspek namanya iman tuh punya rukun ya. Rukunnya iman nggih 6 niku pun apal kabeh. Tapi ternyata di aspek sosial kita ndak boleh lupa. Kanjeng Nabi niku lek maknani iman tidak hanya aspek rukun imannya itu, tapi aspek sosialnya tidak boleh lupa. Ketika Kanjeng Nabi di Madinah pernah menyatakan al-mu'minu man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin sejati itu adalah orang yang menjamin rasa aman terhadap nas. Nas itu manusia dalam keanekaragamannya loh. Makanya ada ukhuwah insaniyah namanya ya. Ada pola persaudaraan sesama umat manusia. Kita kan haram mengganggu orang Kristen, mengganggu orang Katolik, mengganggu orang Hindu. Kenapa? Karena mereka itu juga keyakinan kita ciptaan Allah, yang secara kodrat Allah belum memberikan petunjuk menjadi orang muslim, itu bahasa kita. Makanya tidak boleh, karena tugas mukmin di aspek sosial man amanahun nas. Orang mukmin itu orang yang mampu menjamin rasa aman terhadap manusia dalam keanekaragamannya. Hadis ini pernah diambil oleh Mbah Wahab Hasbullah untuk menyempurnakan makna ukhuwah insaniyah. Ada 3 dalil yang diambil ulama-ulama kita ya untuk mendalili bineka tunggal ika itu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila wahai manusia, nah, namanya ya ayuhan nas ya, dilalahnya alal am, menunjuk umum. Namanya manusia itu ya macam-macam, tidak hanya seagama. Namanya nas ya, lintas agama, lintas budaya, pokoknya nas. Wahai manusia, aku ciptakan laki wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku lah. Allah nunjuk heterogenitas ini, perbedaan-perbedaan. Aku ciptakan laki wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, mauku, supaya perbedaan itu menjadi ruang lita'arofu. Apa ya? Lita'arofu itu bahasa teleseran kita, saling pangerten dalam perbedaan, saling mengenal dalam keanekaragaman.
Ya berbeda tapi tetap bersatu. Bersatu dalam perbedaan. Maunya begitu ulama-ulama dulu itu. Sehingga tidak gesekan. Siapa yang mensikapi perbedaan harus saling gasak gesek gosok, tidak memahami li ta'arufu. Yang kedua, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalimatnya itu. Andai Allah mau, andai loh ya. Itu kalau dalam ilmu mantek ada harf lau gandeng lam takkid di fi'il madhi, itu artinya la yumkinu, tidak mungkin Allah membuat sama itu. Baik, kalimatnya kalau kita terjemah andai Allah mau. Allah menciptakan manusia itu satu kata, andai mau. Artinya tidak mungkin Allah membuat satu kata seragam sama, tidak mungkin. Makanya kalau ayat Qur'aniyahnya Allah menciptakan tidak sama, fenomenanya pasti tidak sama. Tidak mungkin antara ayat Qur'aniyah benturan sama ayat kauniyah, itu tidak mungkin. Lah tujuannya Allah bikin beda. Yang kedua apa? Fastabiqul khairat, kompetisi yang sehat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahasa ibu-ibu apa? Berpacu dalam melodi UTV. Fastabiqul khairat. Sehingga ya kemerdekaan yang sudah ke-80 ini, cara kita merawat rahmat merdeka itu ya arahkan mulai Sabang sampai Merauke yang hidrogen ini menuju kepada li ta'arufu dan fastabiqul khairat, lalu dibundeli dalam bahasa nasionalisme kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Saya pernah mendengarkan penjelasannya Yai Mukhid Muzadil, kakaknya Kiai Hasim. Makna sikap yang toleran terhadap perbedaan itu gini loh Din, nek nuturi kula. Hal-hal yang secara prinsip memang berbeda jangan dipaksa untuk sama. Saya masih ingat karena tertarik. Saya itu kalau tertarik ingat saya. Hal-hal yang secara prinsip itu berbeda jangan dipaksa untuk sama. Tapi hal-hal yang sama ya jangan dibedakan. Enak, kiai kalau jelaskan biasanya enak gitu. Bahasanya teleseran tapi masuk gitu. Jadi ketika orang punya sikap seperti itu ya, itu sikap yang produktif, nyambung dengan siapapun, dan itu menjadi jaringan rezeki yang luas. Orang tidak pernah merasa punya musuh dengan siapapun, itu damang dia. Yang menyebabkan hidup tidak nyaman, tidak tenang, ambek tonggo ngarep gak wawo, rotok ngalor didik mari tukaran, ngidul tua mbah wingi kesruh, dadi engko lek menggok ngidul mak tratap, menggok ngarep ngono mak deg, menggok ngalor tratap, gampang mati biasa ngono. Ya, wah hidup saja kok dibikin beban, itu gimana? Jadi jadikanlah tetangga itu satu kenikmatan berkomunikasi yang baik. Makanya mukmin itu man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin sejati itu orang yang menjamin rasa aman terhadap manusia, aman hartanya, jangan pek pinek bondone wong liya, aman darahnya, jangan menyakiti apalagi membunuh tanpa jalan yang hak. Wong iman iso ngono, waduh. Ini namanya al-mu'minun, dengan imannya itu ya'lu wala yu'la alaih. Tidak ada peradaban yang ngungkuli orang mukmin, tapi kalau ikut Kanjeng Nabi lah ya. Mudah-mudahan bisa, Allahumma.
Bapak Ibu yang saya muliakan, ya kita oleh Allah diberikan berbagai macam nikmat, utamanya nikmat kebangsaan yang harus kita jaga dengan baik adalah rahmat kemerdekaan. Dan itu kalimatnya diilhami oleh kalimatnya Nabi Sulaiman itu, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Kalimatnya Allah, bukan kalimat umum. Itu kalau yang konsep orang umum bunyinya begini, atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa. Kalimatnya enggak, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Pasti banyak ulama yang merancang itu. Dan ternyata bahwa Hasbullah itu pernah cerita bahwa itu diilhami dari hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman tuh ilmunya tinggi, uangnya banyak, hartanya melimpah, pangkat derajatnya jadi nabi, jadi raja, istrinya saja 1000. Baca kitab tafsir apapun diterangkan istrinya Nabi Sulaiman itu 1000. Tapi sampean nggak usah geleng-geleng kepala untuk jatah mikir. Nah, duit bojo 1000 lek ngedum piye? Tapi ewo semono lho. Secara tauhid kalau ditanya Kanjeng Nabi sampean ku enak jadi manusia wis ilmunya tinggi, bahasa hewan, iblis, setan paham. Lalu derajat pangkat sampean jadi nabi, jadi raja, rezeki jenengan melimpah ruah, masih dapat warisan banyak dari orang tua jenengan Nabi Daud. Jawabannya apa? Hadza min fadli. Nggih niki fadhole pangeran. Cara Jawane nglegakno to nggih. Wis padha lah. Nggih Al Mustaqim gawe masjid mewah. Kok ana wong njaba rene takon, "Wah, Masjid Al Mustaqim kok suwae sampeyan kok iso mbangun masjid sae?" Nggih fadhole Gusti. Nah, iku sing urunan gedang goreng saben kerja bakti ku ya lega ngrungokne ngono. Nggih. Nggih niki fadhole Gusti. Lah sing gak tepake muni ngene, lek aku gak kira dadi. Sama merdeka itu ndak akan berani Pak Karno bilang lek gak aku gak iso merdeka gak. Bung Hatta ndak berani bilang kalau nggak saya sama Soekarno nggak akan merdeka, enggak. Para jenderal-jenderal yang Soro juga berjuang, nggak pernah kalau kami nggak berjuang nggak akan merdeka, enggak. Wong 350 tahun itu panjang. Jutaan syuhada, putra terbaik, ulama-ulama, kiai-kiai, durung ono tentara, sing perang iku kiai mbek ulama santri. Tentara kapan sih berdirinya? Biyen tentarane ya tentarane kiai, tentarane ulama ambek santri-santri, groyokan groyok tikus jenenge Belanda itu. Jadi belum ada tentara. Ulama-ulama kita yang ikut Soro itu, betul-betul Soro itu. Kayak nggak ada tanah sejengkal pun yang tidak ditetesi darah syuhada itu kayak gak ono 350 tahun bayang. Lu lek mikir iku gak main-main ning Indonesia iki. Wedi ning Gusti Allah. Sampai para jenderal, para pendahulu syuhada iku dengan pernyataan atas berkat rahmat Allah. Gak ada satupun yang bilang lek gak aku gak kira merdeka, gak ada. Dan itu namanya asyukru bil i'tiqad namanya. Syukur dengan sebuah keyakinan bahwa sukses itu tidak boleh diklaim karena hebatnya diri, hebatnya kelompok. Kembalikan hadza min fadli Rabbi, koyok Nabi Sulaiman sampai sedone dijogo lho. Ambek Gusti Allah rezekine sing kathah itu. Tapi di lain pihak ada orang kaya yang rezekinya oleh Allah dikokot
napa dikukut niku lek Malang lho. Ya dicabut kembali, dikukuti lah, gak enak lah dikukuti niku. Jenenge Qarun niku. Hei Qarun, kon biyen melarat ambek Nabi Musa, saiki kok sugih? Jawabane iku gak nglegakno Gusti Allah. Innama utituhu ala ilmin indi. Iki sugih-sugihku dhewe, ra ono hubungane karo Gusti Allah. Sampeyan wani muni ngoten, Pak. Wah, sampeyan biyen melarat, Pak, saiki kok sugih. Iya, etos kerja. Wani muni ngono. Nutup-nutupi Allah Sang Rozak, nutup-nutupi Allah Sang Wahab, nutup-nutupi Allah Sang Ghani, nutup-nutupi Allah Sang Mughni. Sing layak ya wa ma bikum min nikmatin faminallah. Qur'ane yang lain di samping hadza min fadli rabbi, kalau kamu ditanya kamu kok hebat, kamu sukses, kembalikan apa yang telah ada pada dirimu, akui itu paringane Gusti. Itu namanya ilmu ngerawat nikmat, supaya nikmat itu enggak dicabut kembali oleh Allah. Tapi Qarun karena napa ya wis lali ambek sangkan parane rezeki ya. Diakoni hebate awak, aku langsung dikukut. Ada 2 balak loh nih, langsung nggak ditawar mbek Gusti Allah. Balak pertama, bumi pas gudange Qarun ku pecah, Pak. Sebagian rezekinya Qarun ditelan bumi, sebagian dihempas oleh angin topan. Itu balak dari kesombongan. Makanya dalam ilmu tauhid bisnis ya, wong niku lek lekas sukses wis metu sombonge itu awal dari kejatuhannya. Nauzubillah min. Ya wis enak niru Nabi Sulaiman. Ada 2 ayat ya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja yang nyampe kepada kamu, akui itu pemberian. Wis to lah, senajan to awake dhewe niku nyambet gawe swara biyen, tetep akonono suksesmu itu pemberian. Wong sakjane nyambet gawene awake dhewe iku mek sekedar ibadah mawon, tapi rezeki wis jatah. Mosok jenengan saged nentokno jumlah rezekine to? Mboten saged. Kula niku tak jajal, aku sak wulan iki kepengin oleh 5 juta karena duwe utang misalnya. Tahu malah oleh 15 juta ya, Pak. Loh, aku dhewe yo mikir. Mari ngono, satu saat aku kepengin oleh 7 juta, gledek oleh 1 juta ya. Ngisore atuh. Oleh ngono berarti menungso itu tidak punya hak untuk menentukan jumlah rezekinya. Duduk bagiannya nentokno jumlah rezeki kita ini. Lah bagian kita apa? Telung perkara mawon sing tenanan. Siji, niate golek sing bener. Loro, carane golek sing bener. Telu, nek wis oleh gunakno sing bener. Oleh pira wae jujur ngucap alhamdulillah. Lek oleh oke. Muni to Pak, cek ono malaikat Mikail krungu ya. Lek oleh oke, nek oleh titik, alhamdulillah masalah, Pak. Khawatirku masalah. Ya alhamdulillah tetep, Pak. Karena titik oke itu aspek jumlah, kuantitas lah. Kita tidak bisa mengatur jumlah rezeki kita. Yang diatur Allah untuk kita bukan ngatur jumlah. Mulane tak rungok-rungokno ana jamaah Al-Mustaqim padha stres ku mikir jumlah iku. Payahe sing dipikir niate bener, carane bener, nek oleh gunakno sing bener, oleh pirae ngucap alhamdulillah. Wes itu nikmat sudah, ndak akan bisa ganggu ibadah rezeki. Muga-muga dicukupi Allah. Jadi apa yang dinyatakan dalam pembukaan undang-undang itu ilmu Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Dan anjuran Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah.
Makanya tasyakur kemerdekaan niku nggak harus terukur lah. Karena hakikatnya kita syukur merdeka itu kepada Allah. Wong atas berkat rahmat niku lek pas malam 16 ku mbok yo kadang-kadang diterangno. Engko lek syukuran kemerdekaan jek gak kebablasan. Kadang-kadang kebablasan. Yo gak apa-apa lah, seneng-seneng, wong seneng tuh bagian dari syukur. Tapi senang yang seperti apa? Kadang-kadang ono sing kebablasan kan. Kula sing paling bingung iki lek ditakoki ya apa hukume wong lanang gawe rok 17-an. Wes rasa kok takoni. Sakjane ning atimu dhewe wis ngerti. Lah sakniki karnaval iku ora kaya jaman aku sik SMP, SMA ya tahun-tahun 79 yen. Perasa aku judul-judul karnaval itu nasionalisme. Macak Panglima Jenderal Sudirman pasukannya ngedum-ngedum beras. Artinya apa? Oh, generasi itu melihat bahwa Pak Jenderal Sudirman wis koyok ngono keadaan fisike wis koyok ngono tetep dijogo Allah, nggak pernah ketangkep lonto. Oh, sebabnya nopo? Biar gak di karnaval no ya Pak. Ya dikuwopo ngono terus didik-didik sing mburi tentara niku salat jamaah diimami Jenderal Sudirman lungguh. Mari ngono ngedum-ngedum beras. Ya sak kresek cilik-cilik didum. Artinya apa? Yang menyebabkan Panglima Jenderal Sudirman gak pernah ketangkep lonto itu ada dua. Nomor siji tertib salate, nomor loro seneng sedekah. Kula tasih eling diceritani Pak D kula sing dadi pasukane Supriyadi niku. Hebate Pak Panglima Jenderal Sudirman. Wis kaya ngono keadaan fisike iku lonto gak iso nyekel. Ternyata rumusnya niku tepat salat pada waktunya, yang kedua sedekah. Jadi jatahe tentara beras untuk makan. Lek dek kampung ono sing luweh miskin dibagi-bagi, Pak. Tentaranya suruh bagi-bagi orang kampung. Itu Panglima Jenderal Sudirman. Makanya ya tasyakur kemerdekaan apa itu berbentuk karnaval atau di RT, tapi nek saged ojo ninggal zikir mbek donga lah. Karena tidak disebut syukur kepada Allah kalau tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Lah kita ini kan juga berterima kasih kepada Allah yang menurunkan rahmat merdeka, juga berterima kasih kepada syuhada kan. Jadi merdeka itu lewat syuhada. Kaya awake dhewe oleh dhuwit iku lak dalane nyambet gawe ya. Dadi nyambet gawe iku dalan, Pak, bukan yang menciptakan rezeki. Sama dengan masjid ini, perlu nggak ada paralon dalane banyu? Perlu nggih? Perlu. Tapi apakah paralon itu yang menciptakan air? Bukan. Sama, Pak. Nyambet gawe ini awake dhewe itu bukan yang menciptakan rezeki kita. Iku hanya dalan saja. Tapi yang menciptakan rezeki tetap Allah. Makanya bener sing dinyatakan para pejuang bangsa kita atas berkat rahmat. Lho soro-sorone 300 tahun lho ujung-ujungnya mek dinyatakan atas berkat rahmat. Rahmat, Pak, itu. Kalimat itu kalimat yang ulama akidah paling bener dan tinggi itu. Ya. Mudah-mudahan Indonesia dijaga Allah. Niki sing rada prihatin yo antarane mahasiswa mbek DPR yo. Ya semoga-moga mawon ada hikmah ngono. Piye lho, Pak? Di satu sisi sistem untuk menilai bahwa rakyat itu ekonominya meningkat apa tidak. Lah wis moro-moro kok pajeke meningkat. Sing krasa rakyat apa pejabat, Pak? Mestinya ada satu mekanisme atau pelaporan hasil bahwa rakyat ekonominya meningkat sehingga pantas kalau pajak titik meningkat. Lagi nggak ada gejala kemakmuran meningkat, moro-moro pajaknya meningkat.
itu salah satu sebab. Dan yang paling pokok sebenarnya di dalam hadis yang ketiga ini, la imana, tidak sempurna iman seseorang liman bagi orang la amanatalah yang tidak amanah. Tidak sempurna iman seseorang bagi yang tidak amanah. Jadi amanah itu gejala kesempurnaan iman, Pak. Dalam hadis yang lain, al amanatu tajlibur rizqo wal khiyanatu tajlibul faqro. Amanah niku ngrejekeni, khianat iku melarati. Setiap pemimpin punya hawa. Kalau hawane amanah ngrejekeni, nek hawane khianat melarati. Nggawa hawa dhewe-dhewe. Lah pemimpin yang amanah itu pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dia untuk rakyat, bukan rakyat untuk dia. Tapi ngono ku ya wangil ya, Pak. Karena dia mikir entek ku wingi suwakeh ya. Jadi pemimpin itu sing dipikir mari dadi entek ku wingi wis akeh. Jadi golek ijole iku ya akhirnya glagep-glagep. Apa maneh ana cukonge ngrenes elek nagih, Pak. Waduh wis. Ini jebakan-jebakan semakin banyak ngoten-ngoten niku sehingga rasa amanah mulai hilang karena mikir enteke akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga tetap ditulungi Allah. Sak susah-susah teng Jakarta nang ngarepe DPR niku muga-muga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena pikiran kita itu semuanya untuk Indonesia. Jadi tidak sempurna iman seseorang bagi orang yang tidak amanah. Jadi amanah itu wujud nyata dari kesempurnaan iman. Di mana iman kok bisa melahirkan amanah? Iman dari aspek khasyatullahnya. Wong lek duwe rasa wedi nang Allah, Pak, mau mengkhianati seorang atau rakyat, dia takutnya kepada Allah, bukan takutnya kepada KPK. Kalau takutnya kepada sistem KPK, Pak, ya iso ndelik ae. Tapi kalau takutnya kepada Allah, ini self control yang paling luar biasa. Kontrol diri yang paling luar biasa adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allahnya itu yang akan mendorong perilakunya selamat dan menyelamatkan. Yang terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu makrifah dengan hati. Artinya yang bisa menemukan aspek ketuhanannya manusia itu hati, Pak. Akal ini hanya jalan-jalan saja. Dulu Nabi Ibrahim pernah salah. Langit dianggap Tuhan, bulan dianggap Tuhan, matahari dianggap Tuhan. Tapi saking semangatnya golek siapa hakikatnya Tuhan, maka Allah lalu menunjukkan. Makanya orang dalam mencari kebenaran akidah tidak boleh takut salah, karena Allah sedang tahu apa yang ada dalam benak hati kita. Nabi Ibrahim, wah, gak main-main loh. Matahari dianggap Tuhan, ya gak main-main. Bumi dianggap Tuhan, oh kok berubah-ubah, bukan. Saking semangatnya mencari Tuhan, akhirnya Allah sendiri memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Artinya hikmah yang bisa kita ambil bahwa seorang nabi saja bisa salah akidah, tapi karena kesungguhan untuk mencari siapa sebenarnya Tuhan, Allah sedang menunjukkan hakikatnya, ketuhanannya kepada Nabi. Untuk mencari kebenaran tidak boleh takut salah. Supaya salah yang enggak kebacut, kudu ono sing bimbing. Istilah sanad ilmu namanya. Sanad ilmu akidah. Mulane belajar akidah sing bener enggak ada guru iso main jelek lho, Pak. Moro-moro tuku buku nang embong-embong diwaca dhewe, dipikir-pikir dhewe, lha iku pas ilmu tauhid ya iso stres. Makanya kudu ana guru, penyelamat lah. Guru itu penyelamat sudah.
Jadi iman itu makrifai hati. Jadi bagaimana mengetahui dengan hati, yang bisa menemukan iman ya hati saja. Makanya al imanu fil qalb, al ilmanu fis sadr. Iman itu di dalam hati. Nah, ketika iman di dalam hati, sudah bercokol di dalam hati, lalu hatinya kena limbah dosa, maka ya ini ya kuat-kuatan mawon. Ketika ilmu juga al ilmu fis sadr, al iman fis sadr, al maksiat juga fis sadr. Maksiat ku yo ndek ati, ilmu niku nggih ndek ati, iman niku nggih ten ati. Makanya antara dosa dengan iman atau dengan ilmu itu ndak akan bisa dimasukkan satu ruangan. Ya padha karo padang ambek peteng, iku nggak iso dikumpulne sak ruangan, Pak. Lek padange metu, petenge ilang. Lek petenge metu, padange ilang. Sama. Lek dosane mlebu, ilmune terkikis, Pak. Akhirnya terus ketika anak kita baca persiapan mau ujian, kok menjadi wawasan saja nggak iso bercokol di ati ilmu itu, ya wis mulai di wilayah proses ini. Lali iso maneh, lali iso maneh, lali bolak-balik lali. Itu artinya ketika hati terdesak maksiat, potensi hati yang ada ilmu, ada hikmah itu ya minggir-minggir, masuk lagi, minggir, masuk lagi. Makanya Imam Syafi'i pernah mengalami hafalan yang buruk oleh gurunya Syekh Waqi' niku dituturi, tinggalkan maksiat maka ilmumu menguat. Tinggalkan maksiat, bersihkan dosa, ilmumu akan tertancap kuat. Kenapa? Karena dhobit sebagai salah satu syarat namanya sanad hadis sahih niku kudu dhobit, punya daya ingat yang kuat. Lah daya ingat yang kuat itu karena terkikisnya dosa, masuknya cahaya. Ada ibadah, ada zikir, ada puasa. Ora sanad-sanad ilmu mustalahul hadis niku jago-jago riyadhah, Pak. Mboten namung apalan sing kuat, Pak. Riyadhah nggih kuat, kepengin supaya ruangan hati itu hanya khusus untuk hikmah dan ilmu. Mugi-mugi dados ilmu sing manfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah.